Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya menyapa Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Saudara berada. Mungkin sedang bersama anggota keluarga di rumah, atau juga mungkin sedang berada di luar kota, atau mungkin saat ini Anda sedang bersama keluarga merawat mereka yang sakit, ataupun mungkin Anda sedang dalam masa perawatan. Apapun keadaan kita, kiranya tidak menghalangi kerinduan kita untuk terus mendalami firman Tuhan bersama-sama. Karena itu mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita ambil waktu untuk saat hening sejenak. Kita akan bernyanyi NKB 14, Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan tanahnya, bentuklah aku sesukamu, dan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami bersyukur untuk tuntunan-Mu yang menyertai sepanjang kehidupan kami, baik suka maupun duka. Dan saat ini, Engkau memberi kami kesempatan dan kami menggunakannya untuk bersama-sama mendalami firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat bertumbuh dalam kekayaan firman-Mu, bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema kita dalam bacaan kali ini, Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18, dengan tema yang dilihat manusia. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan dengan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri."
Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang-orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Sebab setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita, berbagilah mereka yang mendengar sabda Allah dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dilihat manusia? Ada istilah, don't judge book by cover. Artinya, secara lurus, jangan menilai buku berdasarkan sampulnya. Apa yang mau dikatakan? Seringkali kita menilai sesuatu dari tampak luar atau permukaannya. Kemudian, apa yang kelihatan indah, bagus, itulah yang menjadi daya tarik manusia. Persoalannya adalah lalu itu seringkali dijadikan ukuran atau kualitas atau jaminan. Apakah perlu demikian? Kita belajar dari pengalaman perjalanan Abram dan Lot dalam bacaan kita hari ini. Pentingnya memiliki mata yang berhikmat. Bapak, Ibu, dan Saudara, nampaknya Abram bersama keluarganya saat bacaan ini sedang menyusuri kembali jalan yang pernah mereka lewati. Kalau kita membaca di pasal yang ke-13, kita melihat di sana mereka keluar dari Mesir ke tanah Negeb, kemudian tiba di sebuah tempat di antara Betel dan Ai, di mana Abram dulu pernah mendirikan kemah di sana. Kalau kita membandingkan pasal 12, kita lihat perjalanan Abram sebelumnya. Dari Haran, Betel, mendirikan kemah di sana, lalu melanjutkan ke tanah Negeb dan ke Mesir. Jadi ini perjalanan Abram dan bersama keluarga menyusuri kembali jalan yang pernah mereka lewati. Tempat itu tampaknya cukup baik. Namun ternyata tidak cukup untuk memberikan makanan, minuman, kebutuhan untuk hewan-hewan ternak mereka berdua yang sangat banyak. Ayat 2, ayat 6 menggambarkan bagaimana ternak mereka sangat banyak. Di sini kita melihat keadaan baik, indah, itu bukan jaminan. Keadaan yang baik belum tentu menjamin pasti tentram, damai. Keadaan yang baik, indah, menyenangkan, belum tentu itu menjamin adanya kerukunan. Kita melihat dari kisah Abram dan Lot ini, di tempat di mana mereka singgah itu cukup baik, namun membuat para pekerja Abram dan Lot bertengkar. Mereka mempeributkan soal makanan bagi ternak-ternak mereka. Sumber air, sumber makanan. Kemudian di sana Abram menawarkan pilihan kepada mereka berdua. Karena bagi Abram yang penting adalah kedamaian. Jadi demi kedamaian, Abram menawarkan pilihan. Kita lihat bagaimana Lot. Lot memilih yang dilihatnya baik. Dan dia mengabaikan hal-hal yang penting dan yang berharga
Contoh hal penting dan berharga tentang sopan santun. Lot tidak memperhatikan lagi sopan santun, tata krama, bahkan adat istiadat yang ada pada waktu itu. Yang umumnya adalah di mana orang tua atau orang yang paling tua memiliki hak untuk mengatur segala sesuatu. Mereka lah yang menentukan apa yang harus dikerjakan bagi anak-anak. Lot pada waktu itu menjadi anak Abram karena ayahnya telah meninggal. Namun di sini Lot tidak memperhatikan Abram sebagai ayahnya. Lalu Lot juga mengabaikan ancaman bahaya yang ada di sekitarnya. Apa bahayanya? Di ayat ke-13 diceritakan di sana ada Sodom dan Gomora. Tempat di mana Allah melihat orang-orang di sana jahat. Jahat bukan dalam arti hanya sebatas kejahatan-kejahatan kriminal, tapi juga perilaku amoral mereka sangat luar biasa. Karena itu, di sana dikatakan di sana ada Sodom dan Gomora sebelum tempat itu dihancurkan Allah. Abram lebih memilih fokus pada rancangan Allah. Tempat yang baik pada waktu itu tidak mengalihkan perhatiannya pada rancangan Allah. Karena itu, Abram bukannya dia tidak mempersoalkan masalah itu, masalah adat, atau masalah yang lain, tapi karena Abram lebih fokus pada rancangan Allah. Dan Abram lebih fokus, lebih penting baginya adalah kerukunan keluarga. Bukankah kita ini kerabat? Kata Abram. Tapi Lot mengabaikan itu. Mata jasmani membawa kita tertuju pada yang sifatnya duniawi, keinginan, bukan kebutuhan. Bila mata jasmani kita tertuju pada hal-hal yang duniawi, jasmani, yang terlihat baik, indah, dan sebagainya, itu yang membuat kebutaan rohani pada akhirnya. Kebutaan rohani membuat kita kabur dalam hal hikmah atau berhikmat. Kita melihat, berpikir, dan bertindak menurut cara kita sendiri. Dan tindakan kita itu seringkali menjauh dari Tuhan atau kehendak Tuhan. Dan itu yang sedang dialami oleh Lot saat itu. Sebaliknya Abram lebih fokus pada janji atau rencana Tuhan. Janji Tuhan melampaui keadaan. Abram memilih jalannya karena dia melihat tuntunan Tuhan. Dia lebih memperhatikan indahnya keutuhan sebuah keluarga. Yang menarik di sini adalah ketika Abram telah memilih bagiannya, mengambil bagiannya, di tempat itu Allah berfirman kepada Abram. Ayat yang ke-17, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, karena aku akan memberikan negeri itu kepadamu. Ini yang sangat menarik. Bersiaplah, jalanilah menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, tampaknya tempat ini, wilayah itu tidak mudah untuk dijalani. Kemungkinan besarnya wilayah itu lebih banyak area yang tandus, sulit untuk menghidupi hewan-hewan atau menjadi jaminan hidup yang nyaman di sana. Karena itu Tuhan berfirman, bersiaplah. Kata bersiaplah menggambarkan bagaimana Abraham harus bersiap untuk setiap situasi-situasi yang tidak normal yang akan dihadapi. Di mana Abraham diajak untuk bersiap menghadapi keadaan-keadaan yang ada, kesulitan-kesulitan yang ada yang akan dijumpai. Namun kita melihat justru di tempat itulah Allah menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Abraham dijanjikan di sana keturunan dengan menggunakan kembali ilustrasi yang ada di sekitar Abraham, tanah berdebu. Seperti debu banyaknya, demikianlah keturunan. Siapakah yang bisa menghitung debu? Kemudian, kata bersiap dan jalanilah. Ini juga terangkum di dalamnya jaminan Tuhan untuk memampukan Abraham menjalani jalan atau rancangan Tuhan. Menurut panjang dan lebarnya, akan kuserahkan negeri itu kepadamu. Abram telah memilih rancangan Tuhan. Dan Tuhan tidak menyia-nyiakan
orang-orang yang berpegang pada janjinya. Perenungan kita saat ini ada beberapa hal. Yang pertama, fokuslah selalu pada rencana Tuhan di balik semua keadaan kita. Seperti Abram, dia fokus pada rencana Tuhan. Abram tidak memperdebatkan pilihan Lot, meskipun Abram yang berhak untuk menentukan pilihannya. Abram lebih fokus pada rencana Tuhan. Fokus pada rencana Tuhan membuat kita lebih siap menghadapi segala keadaan. Fokus pada rencana Tuhan membuat kita lebih memiliki pengharapan dalam setiap situasi yang kita hadapi. Fokus pada rencana Tuhan membuat kita selalu melihat adanya rancangan-rancangan Tuhan yang baik dalam segala pengalaman kita. Sebab bersama Tuhan, pengalaman kita adalah pengalaman yang menakjubkan. Kemudian, seperti Tuhan meneguhkan perjalanan Abram, bersiaplah, jalanilah negeri itu. Menurut panjang dan lebarnya, akan kuserahkan negeri itu kepadamu. Hal itu juga dinyatakan pada kita. Orang-orang yang mau dengan rela mengikuti rencana Tuhan, meskipun sulit untuk dijalani. Tidak melihat apa yang tampaknya mudah, apa tampaknya indah, tapi apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan. Tuhan memampukan kita untuk melampaui segala situasi kita. Mungkin tempat itu kurang baik, tempat itu berdebu, terancam bahaya, bahaya kelaparan, masa depan tidak jelas secara mata duniawi. Penuh kesulitan. Hidup rasanya sulit untuk dijalani saat ini. Tapi tetaplah fokus pada rencana Tuhan. Apa yang menurut pandangan manusia tidak baik, kurang baik, di mata Tuhan semua baik. Dan Tuhan bisa mengubah segala sesuatu menurut kehendaknya. Tuhan memanggil orang-orang yang setia. Setia untuk taat, setia untuk setia, setia untuk terus berpegang pada janjinya. Inilah pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan di dalam Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18 ini. Bagaimana Abram telah memilih janji Tuhan. Bagaimana Abram dalam memilih janji itu bukan terfokus pada penglihatan yang jasmaninya, tetapi Abram lebih memilih untuk melihat segala sesuatu dengan berhikmat. Dengan melihat segala sesuatu dengan berhikmat, maka seseorang dapat memaknai setiap pengalaman kehidupannya. Dengan mata yang berhikmat, setiap orang akan dapat melihat rancangan-rancangan Tuhan yang indah yang sedang dia jalani, meski situasinya tidak menyenangkan menurut manusia. Dengan mata yang berhikmat, seorang dapat bertumbuh, terus bertumbuh lewat pengalaman-pengalaman rohani dalam kedewasaan iman. Ini ada beberapa pertanyaan kita untuk diskusi. Ada 3 pertanyaan bisa kita dalami bersama anggota keluarga, atau juga bila bersama teman-teman bisa kita dalami bersama-sama, diskusikan dengan teman-teman apa jawaban mereka, bila bersama keluarga apa jawaban anggota keluarga kita, dan biarlah dari semua jawaban kita buat kesimpulan. Kesimpulan untuk keluarga kita, supaya kita bisa lakukan bersama-sama. Kesimpulan bersama teman-teman untuk kita lakukan bersama-sama. Atau kita sedang sendiri dalam keadaan sakit, keadaan yang sulit, keadaan yang susah untuk kita lalui. Tapi ingatlah janji Tuhan kepada Abram. Tidak ada sesuatu yang tidak baik menurut Tuhan. Dan biarlah kita juga dapat mengambil kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan ini, dan kita pun dalam segala keadaan, kita terus bertumbuh dalam kedewasaan iman, seperti yang Tuhan harapkan. Tidak hanya itu, dalam kedewasaan iman kita terus melangkah pada pemenuhan janji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah diri kami yang telah mendalami firman-Mu, dan biarlah hal-hal yang boleh kami dapatkan lewat firman-Mu ini dapat terus menumbuhkan mata rohani kami, agar kami memiliki pandangan, cara pandang yang berhikmat dalam melihat segala sesuatu, khususnya kami lebih peka untuk melihat rencana Tuhan, perbuatan Tuhan, karya-karya Tuhan di balik kehidupan kami. Tolonglah kami untuk semua anggota keluarga kami juga bisa mengalami perubahan-perubahan
seperti yang Tuhan inginkan, agar hidup kami dapat selalu menyenangkan hati Tuhan, dan hidup yang kami jalani adalah hidup penuh dengan rasa syukur. Seperti Abram, di mana dia berjalan, di mana dia berhenti, di situ dia mengucap syukur bersama keluarga. Semua terjadi karena dia selalu mensyukuri pengalaman-pengalaman yang boleh dirasakan bersama Tuhan. Dan doa kami Bapa, terangilah jalan hidup kami, terangilah juga masa depan kami, dan kiranya kuasa Tuhan yang menolong kami menjalani setiap pergumulan kami. Amin. Bapak Ibu dapat melanjutkan PA ini, menutupnya bersama anggota keluarga, berdoa syafaat bersama anggota keluarga, bisa ada dengan mengikuti pokok-pokok doa yang telah disampaikan atau saya berikan lewat materi yang akan juga saya bagikan. Juga Bapak, Ibu, dan Saudara, bila ingin memberikan persembahan, biarlah kiranya persembahan itu dapat dikumpulkan oleh keluarga, dan nanti pada saat kita bertemu kembali di gereja, bisa kita serahkan kepada majelis jemaat. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.